Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kita ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 9. Nah, sekarang kita lagi bab baru nih, bab tentang sistem saraf ya. Kita masuk pada bab sistem koordinasi atau sistem saraf. Nah, pada video kali ini, video pertama, kita akan belajar tentang neuron atau saraf dan sistem saraf pusat. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, di like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya, oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba adik-adik tonton video berikut. Nah, video ini menjelaskan bahwa tubuh kita itu disusun oleh berbagai sistem organ. Agar berbagai sistem organ tersebut dapat bekerja sama dengan serasi, diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur kerjasama itu. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sistem koordinasi. Loh, bukannya kita belajar sistem saraf ya, Kak? Iya, tunggu dulu dong, sabar-sabar ya. Nah, sistem koordinasi ini terdiri dari dua sistem, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Nah, tapi pada kali ini kita hanya akan pelajari tentang sistem saraf saja ya. Oke, kita akan masuk ke sistem saraf. Ngomong-ngomong tentang saraf, adik-adik tahu bagaimana bentuknya saraf-saraf kita? Nah, coba lihat gambar berikut. Ini adalah bentuk sel saraf kita atau nama lainnya neuron ya. Seperti sperma, tapi kalau ini bentuknya ada akar-akarnya ya. Nah, jaringan saraf ini adalah jaringan komunikasi yang tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Setiap neuron ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Nah, badan sel saraf ini berwarna kelabu. Di dalamnya ada sitoplasma, ada nukleus, ada nukleolus. Ya, bisa lihat pada gambar. Badan sel, ada nukleus, ada nukleolus, oke, yang warna biru sebelah kiri. Nah, kemudian ada dendrit. Coba lihat pada badan sel, di ujung-ujung badan sel yang sebelah kiri, yang ada akar-akarnya. Nah, dendrit ini adalah tonjolan atau juluran sitoplasma yang pendek, berjumlah lebih dari 1,
yang ujungnya bercabang-cabang. Fungsinya ini meneruskan rangsangan atau impuls saraf menuju ke badan sel. Nah, kalau ada dendrit maka ada akson. Lihat, akson itu yang menjulur panjang, oke? Nah, akson ini disebut juga dengan serabut saraf. Ini adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, jumlahnya 1, dan berfungsi meneruskan impuls dari badan sel dari satu dendrit ke dendrit yang lain. Nah, di dalam neurit atau di dalam akson ini ada benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Neurit dibungkus oleh selaput atau selubung mielin yang berfungsi sebagai pelindung atau isolator. Bisa dilihat myelin cell ya. Bisa dilihat ya, selubung mielin. Selubung mielin ini adalah seperti selaput atau selimut bisa dibilang. Kita bisa bilang selimut ya. Dia yang melindungi si neurit ini. Nah, pada neuron motorik, selubung mielinnya ini terdiri dari beberapa lapis ya. Selubung mielin disusun dari sel-sel swan yang membentuk jaringan untuk menyediakan makanan bagi neurit dan membantu regenerasi neurit. Nah, ada sel-sel swan tuh, coba dilihat ya, yang warna merah. Nah, bagian neurit yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini disebut dengan nodus Ranvier. Coba lihat yang bagian akson tapi yang warna biru ya. Nah, ini disebut nodus Ranvier. Ya, bisa dilihat ada tulisannya ya di gambar. Nah, yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini disebut dengan nodus Ranvier, oke? Nah, ini berfungsi untuk mempercepat penyampaian rangsangan ya. Jadi inilah gambar sel saraf kita. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan lihat gambar-gambarnya atau video-videonya agar lebih menarik ya. Nah, ternyata neuron ini punya beberapa macam. Kalau dilihat dari fungsinya, neuron terbagi menjadi 3. Ada neuron sensorik, ada neuron konektor, dan ada neuron sensorik. Coba lihat pada gambar. Ini adalah 3 jenis neuron yang berbeda. Yang sebelah kiri ini neuron sensorik, yang tengah ini neuron konektor, dan yang kiri kanan, yang kanan ini adalah neuron motorik. Nah, neuron sensorik ini berfungsi meneruskan rangsangan dari reseptor ya, dari reseptor ke saraf pusat. Nah, dendrit neuron ini berhubungan dengan reseptor, sedangkan neurotnya berhubungan dengan neuron yang lain. Nah, kalau neuron konektor, ini dari namanya aja, konektor penghubung. Dia fungsinya meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Bisa dilihat, yang A ini adalah sensorik, nah yang tengah-tengah ini neuron konektor ya. Jadi neuron konektor ini nggak punya akson. Ya, bisa dilihat neuron konektor, jadi dia di tengah-tengah nih. Dia akan menjadi penghubung, dia akan meneruskan rangsangan dari sensorik ke motorik. Ya, nah neuron konektor banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron konektor yang terdapat di kedua bagian ini disebut atau dinamakan dengan neuron adjustor. Nah, terakhir neuron motorik ini berfungsi membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Efektor ini otot atau kelenjar. Nah, dendrit neuron ini berhubungan dengan neurit-neuron lainnya. Sedangkan neuritnya ini akan berhubungan dengan efektor-efektor ya. Neurit lainnya tuh yang paling kanan tuh ya, yang sendirian. Nah, dia akan berhubungan dengan efektor-efektor. Nah, ini berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan strukturnya, sel saraf atau neuron terbagi jadi 3 juga. Ada unipolar, ada bipolar, ada multipolar. Kalau dilihat di gambar, lihat gambar saja sudah berbeda ya. Nah, sel saraf unipolar ini cuma punya 1 neurit dan 1 dendrit. Yang keduanya membentuk suatu percabangan. Kalau sel saraf bipolar punya 1 neurit tapi dendritnya ada 2. Adapun kalau sel saraf multipolar itu punya 1 neurit tapi punya beberapa dendrit. Oke? Bisa dilihat gambarnya ya. Kalau multipolar cabang dendritnya banyak, kalau bipolar cabang dendritnya hanya 2, kalau unipolar cabang dendritnya hanya 1. Oke? Nah, itu macam-macam neuron. Nah, tapi hari ini kita belajar apa sih sebenarnya? Nah, jadi
sistem saraf ini terbagi jadi dua, ya, sistem saraf pusat, satu lagi sistem saraf tepi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang sistem saraf pusat, oke? Tapi sebelum kita belajar tentang sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, silakan tonton video berikut agar lebih paham tentang neuron, tentang macam-macam neuron, oke? Silahkan ditonton. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf utama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Oke, setelah kamu menonton videonya, bagaimana? Menarik bukan? Belajar tentang neuron, belajar tentang saraf. Jadi begitulah sistem saraf kita yang ada di tubuh kita saat ini. Oke, jadi begitulah gambar neuron, begitulah cara kerja mereka dan macam-macam neuron ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari dua. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pertama kita akan belajar tentang otak, ya. Otak ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada otak besar, ada otak tengah, ada otak depan, ada otak kecil, ya, dan ada sumsum lanjutan, dan terakhir kita akan belajar sumsum tulang belakang. Nah, pertama kita akan belajar tentang otak dulu. Otak ini adalah pusat koordinasi utama kita, terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung burung kepala. Nah, otak dibagi jadi 3 bagian, ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Oke, nah anak-anak bisa lihat gambarnya. Otak besar ini adalah pusat pengendali kegiatan yang disadari, misal berpikir, mengingat, berbicara, melihat, dan bergerak. Nah, otak besar ini terdiri dari 2 belahan kiri sama belahan kanan. Belahan kiri mengatur dan mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kanan, sedangkan belahan kanan berfungsi mengatur dan mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kiri. Tuh, jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, kalau dilihat gambar, coba dilihat. Bagian depan otak yang warna biru, itu namanya lobus frontalis. Dia berperan dalam pengendalian otot.
Nah, di belakang lobus frontalis ini ada yang namanya lobus parietal. Dia ini punya peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Dia berfungsi dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Nah, jadi kemampuan berhitung ini ada di bagian lobus parietal. Jadi kalau pusing itu bukan bagian jidat yang dipegang ya, tapi bagian lobus parietalnya, oke? Kemudian ada lobus occipitalis. Nah, kalau ini dia berperan dalam penglihatan. Jadi kalau bagian otak ini rusak, penderita akan mengalami kebutaan meskipun matanya normal. Nah, terakhir ada lobus temporalis. Lobus ini terletak di atas telinga, berperan sebagai pusat pendengaran. Ya, jadi yang tadi semuanya disebutkan ini adalah nama-nama otak besar, bagian-bagian dari otak besar, atau nama lainnya adalah cerebrum. Jadi otak besar ini nama lainnya cerebrum. Kalau otak kecil ini namanya cerebellum, ya. Jadi bedakan tuh cerebrum, cerebellum. Oke, otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum. Otak kecil yang bagian bawah tuh yang warna coklat ya. Cerebellum ini terletak di bawah otak besar, terbagi jadi dua belahan juga, belahan kanan sama belahan kiri. Nah, kedua belahan otak kecil terhubung oleh pons faroe. Ya, bisa dilihat ponsnya. Nah, otak kecil berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan sebagai pusat koordinasi kerja otot ketika bergerak. Tuh, jadi otak kecil walaupun kecil tapi fungsinya luar biasa ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang spinal cord atau medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Oke, kita akan pelajari. Tapi sebelum kita belajar sumsum tulang belakang, silakan tonton video berikut. Semoga setelah kamu nonton video ini, kamu akan lebih paham tentang otak besar dan otak kecil, oke? Nah, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini adalah salah satu bagian dari sistem saraf pusat ya. Tadi sistem saraf pusat ada dua kan, ada otak dan ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang tadi sudah dilihat ada di bagian bawah otak ya. Nah, sumsum tulang belakang ini adalah sambungan dari sumsum lanjutan sampai tulang belakang pinggang kedua. Jika sumsum tulang belakang dipotong secara melintang akan tampak pola seperti huruf H. Nah, coba lihat. Nah, begitulah ya, seperti huruf H. Nah, bagian seperti huruf H ini mempunyai dua sayap. Ada sayap ventral yang mengarah ke perut, bisa dilihat. Ya, sudah ditunjuk pada gambar. Dan sayap dorsal. Nah, kalau sayap dorsal ini mengarah ke punggung. Nah, sayap ventral ini mengandung badan neuron motorik yang neuritnya mengarah ke efektor. Kalau sayap dorsal mengandung badan neuron sensorik. Nah, sumsum tulang belakang ini berperan dalam terjadinya gerak refleks ya. Jadi kalau otak pada gerak sadar, nah kalau ini terhadap gerak refleks. Oke. Nah, itulah materi kita pada video kali ini. Kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Tentang neuron ya, tentang bentuknya neuron, tentang macam-macam neuron. Kemudian kita belajar tentang otak. Sekarang kita belajar tentang sumsum tulang belakang. Next, kita akan belajar tentang sistem saraf tepi dan gerak refleks. Kalau ini kan kita belajar tentang sistem saraf pusat, betul? Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat apa yang ada di video barusan, oke? Sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Setelah menonton video ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen positifnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.